Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa kali pertemuan kita mempelajari dasar daripada tauhid rububiyah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, dan yang kedua meyakini Allah satu-satunya yang memberi rezeki, itu yang kemarin. Kemudian Allah satu-satunya yang menghidupkan dan yang mematikan. Sudah kita jelaskan kemarin. Kita lanjutkan dengan Allah atas izin Allah, atau Allah satu-satunya pemberi manfaat daripada sesuatu. Manfaat sesuatu itu terjadi hanya dengan izin Allah. Tidak akan ada terjadi sesuatu di muka bumi ini, manfaatkah, mudaratkah, itu terjadi semua dengan izin dan kehendaknya Allah. Tidak bergerak satu helai daun yang jatuh dari batangnya, di mana jatuhnya itu terjadi, jatuh daun tadi itu dengan pengetahuannya Allah dan izinnya Allah. Dan di sini menjadi salah satu tonggak tauhid rububiyah, keyakinan yang sama sekali tidak boleh goyang. Apa itu? Allah satu-satunya pemberi manfaat, atau izin Allah terjadinya suatu mudarat. Kita lihat ungkapan Nabi Muhammad SAW yang Allah perintahkan untuk mengatakan kepada manusia. Kita buka surat Yunus Surat Yunus ayat 49. Halaman 214. Ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah. Saya yang disuruh mengecek Nabi Muhammad, kasihan kaum umatnya. La amliku li nafsi, aku tidak kuasa terhadap diriku. Amliku itu tidak punya kuasa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Darran wala naf'a, mendatangkan mudaratkah atau manfaatkah, illa masya Allah, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Nabi tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Suatu kebaikankah, keburukankah, Nabi itu disuruh mengatakan tidak bisa.
Nabi saja tidak bisa, apalagi kita ini. Siapa yang di atas Nabi kira-kira? Tidak ada. Yang paling makbul doanya siapa? Nabi. Tapi tidak bisa katakan, aku tidak berkuasa atas diriku. Manfaat, mudarat itu terjadi semata-mata karena kehendak Allah. Tidak ada kuasa Nabi itu dah mendatangkan manfaat dan mudarat. Lalu siapa yang berkehendak di situ? Allah. Terjadi sesuatu terhadap Nabi karena kehendak siapa? Allah. Dan Nabi tidak langsung-langsung buat dah. Sebelum beliau berbuat tu meminta dulu kepada Allah. Bukan dari diri beliau, tapi minta dulu sama Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, ketika persediaan air waktu itu sudah sedikit, persediaan airnya sedikit tinggal, maka Nabi katakan bawa sini. Lalu Nabi masukkan tangan beliau ke situ dan beliau berdoa kepada Allah. Kasih Allah minta ke Allah. Lalu keluarlah dari jari-jari beliau ini air, sehingga bisa diminum oleh seluruh sahabat yang ada waktu itu. Tapi tidak kandak beliau dah. Kasih Allah minta ke Allah. Kemudian ada kejadian lagi minum susu. Susu itu hanya satu gelas, satu wadah. Tetapi yang kami minum banyak, lebih kurang 70 orang. Maka Nabi doa. Kalau doa Nabi minta ke Allah. Intinya tu minta ke siapa? Ke Allah. Sehingga orang nak minum galih tadi panuh je tarikh je susu sampai beliau terakhir. Akan manfaat suatu kebaikan. Tapi beliau tidak berkuasa untuk itu kecuali yang Allah kehendaki. Abeda mukjizat jo sihir. Itu dulu. Itu kan mukjizat tu. Harus tahu abeda mukjizat jo sihir. Disikolah pembeda antara tauhid dan kesyirikan. Mukjizat itu datangnya itu tidak dibuat, tapi datang seketika datangnya. Dicuba lo balik sudah tu tidak lo dah. Tapi yang sihir bisa dibuat kapan saja, tu sihir. Kalau bisa orang bakanda iko caranya tunggu sebentar. Itu jadi sihir dah. Ini bisa buat seorang. Bisa diminta kapan saja. Kalau untuk Nabi kan mukjizat. Kalau untuk orang saleh namanya karamah. Karamah itu begitu juga. Untuk orang-orang saleh itu kejadian aneh itu tidak dimintanya. Kejadian yang di luar nalar manusia, tapi terjadi tanpa nyo inginkan. Tapi terjadi karena langsung kehendak Allah di situ. Contoh, rumah tabaka ndak ada jalan ke keluar ada kecuali tembok punya. Di antamanya tembok ko runtuh. Jo kaki ndak mungkin ke runtuh. Tapi nan pas waktu tu runtuh dia. Keluarnya salam maiknya. Itu karamah namanya.
Tapi cuba lo sudah tu ndak lo ada yang taman ini yang ndak lo muahlai. Karena kejadiannya insidental, itulah bahasa. Tidak terus menerus. Tapi kalau bilo ingin bisa, apa namanya sihir? Berartilah kerjasama do jin. Misalnya meninju jarak jauh. Pas sekali itu bisa. Tapi ulang tak mulai. Itu karamah. Tak dulu baca-baca. Bacaan khusus ni. Tapi kalau meninju jarak jauh ku bisa bila ingin. Berarti ada yang lain. Di situ letak beda tauhid dan syirik. Tauhid ko datangnya dari Allah dan dia tidak diminta-minta bila ingin bisa ada. Dan yang kedua, kalau syirik itu nyo bila bisa dibuat nyo bila saja. Itu bedanya. Harus jeli wak mencaliak tu. Kalau batu gua tu indak caliak. Bila nyo ingin bisa seperti ada unsur kesyirikan di situ. Hal-hal aneh. Tapi sekali itu lo no, ndak lo sangkonya doh je no. Tu lagi karamah no. Harus duduk dua tu. Nabi kalau yang memang Allah menolong dalam perang Uhud patah giginya. Luka bahu beliau, luka pelipis beliau. Kan ketika namanya beliau hijrah, kan keluar rumah tidak nampak orang Quraisy dah, hilang tidak nampak dalam pandangan mata orang tadi. Kalau ialah memang itu suatu kebaikan yang Nabi bisa buat sendiri, tentu pas para Uhud tu Nabi tidak luka dah. Apa buktinya? Pakai ilmu hilang cek lu. Tu saya hilang. Buktinya tidak bisa dah, luka je. Buktinya itu memang terjadi tidak terjadi itu kehendak Allah. Makanya di surah kau katakan, hai Muhammad, aku tidak berkuasa atas diriku. Mudaratkah mau manfaatkah kecuali apa yang telah dikehendaki Allah. Di sikolah letak yakin. Sebagaimana diajarkan Nabi ke anak kita Ibnu Abbas. Kita berumur 9 tahun, tapilah ditanamkan tauhid itu. Wahai anak, jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Jika kamu minta tolonglah sama Allah. Jika kamu meminta pada Allah, pasti Allah beri. Jika kamu minta tolong pada Allah, pasti engkau dapati Allah berada di hadapanmu. Bukan kau orang, kasih ka Allah. Mengadu kasih ka Allah. Kemudian jika berkumpul seluruh makhluk, kata Nabi, ingin memberikan manfaat kepadamu, menolongmu, maka itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan Allah. Dan jika seluruh makhluk berkumpul ingin mencelakakanmu, tadi kau menolong, kini kau mencelakuinya, tidak kata jadi doh kecuali apa yang telah dituliskan Allah. Terus duduk tu. Tak kata jadi manfaat mudarat kecuali dengan ketetapan Allah. Lembarannya telah
lembarannya telah selesai, tintanya telah kering, penanya sudah diangkat, tinta di lembaran kau lah karyam, takdir kau lah selesai. Kok kau mati, kau hidup, nah itu loh, pakai loh darah. Artinya apapun manfaat mudarat terjadi izin Allah. Tidak boleh ragu dah. Nanti dibuktikan selalu kajinya adalah orang yang yakin manfaat datang dari Allah atau pertolonganku hanya datang dari Allah. Itunya tidak mau curhat ke manusia dah. Itu tandanya. Nyo hobinya curhat ke Allah. Kalau tagih doa baru cerita masalah hidup wak ke orang alun. Tak bisa ke orang tu menolong. Paling pengunjang nak sudah tu. Si anu tu patang baca cerita muda-muda ko no rupono je laki no. Tak jadi menyelamatkan dah, mudarat jadinya. Aturan orang tak tahu. Curhatnya di Facebook, di medsos. Curhat kau kasih Allah. Itu selalu kaji tu. Karena nyo yakin orang nan mau curhat jo Allah ko duduk adanya. Manfaat dan mudarat itu terjadi dengan izin Allah. Penyakit laki waktu ndak kau orang ka dicerituan ka sia? Ka Allah. Karena nang ka mau ubah hati laki ko sia? Allah. Ni yakin tu. Curhat masalah anak, perangai anak, payah maturnya, ndak kau start cerituan dah. Kok yo rancak bagus kana ilo tu ustaz tu kawan. Apa jang cerita jadinya kan? Atau anan padusi ko kana hati lo kau ustaz diajak-ajak curhat jo ustaz. Kemayu lo jadinya. Ndak jadi selesai yang salah pat teong-teong jadinya. Awas. Awas teong-teong kaji jadinya. Jadi curhat tu ke Allah. Ya Allah, anak ambo ya Allah. Anak ambo ya Allah. Engkau nan punya hatinya ya Allah. Lambu ajai ndak masuk. A kecik ambo bukan B keciknya. C. Kalau B keliampiang je tu. A, B dia liampiang kuci. Bala je ambo majai ya Allah. Kok mengecek cadiak lu pada ambo ya Allah. Tapi ambo tahu kerajaannya salah ya Allah. Curhat tu ke Allah. Dan Allah senang mendengar curhatan. Buktinya Allah senang dengan mendengarkan curhatan. Celak surat Nuh. Pindah saya buka. Nabi Nuh surhat ke siapa? Ke Allah. Inni da'utu qaumi laylan wa nahara. Baik buat Nabi Nuh kau minta. Ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku malam dan siang. Siang malam mohon bajaknya kepada kebenaran kau ya Allah. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tidaklah dakwahku itu menambah kepada mereka. Jadi tambah larinya. Tak tambah hamun ya Allah, tambah lari. Ke sana curhat Nabi Nuh. Ke Allah. Tambah lari ya Allah. Bukan tambah hamun, tambah lari. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum. Dan setiap kali aku mengajak mereka agar engkau ampuni dosa-dosa mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka masukkan jari-jari mereka ke telinganya. Curhatlah Nabi Nuh. Masuknya jarinya ke telinga. Wa asarru ternyata. Wastakbaru istikbara. Dan mereka menyombongkan diri sesombong-sombongnya.
Wa asarru tu congkak, sombong sudah tu. Apa makna asarru tu? Bayinya mai apa? Pakoknya, diletaknya kainnya ke mukanya agar ndak nampak Nabi Nuh kah? Astaghshaw thiyabahum. Dimasuknya kainnya ke kepalanya. Pakoknya telinganya. Di bayinya maka dak terang. Ngecek salah surang kecek. Dan dia menyombongkan, tak kami terima gay dah. Kecek kau nak kami terima kan, nak kami dangan, nak kami terima dah. Ngecek salah surang. Kalau ada orang wak ngecek mana itu perangnya pangan baca tu. Wak ngecek pakok ni tengok sok nak muka. Bena memakak. Bena mebo. Terangan, tak kena dengar dah je nak. Sabar-sabar awak tertokok je kepala. Nabi Nuh itu nan hidupnya bayang. 950 tahun. Awak sehari jadi madai urang muda itu. Nya jale salah ditunjuk dah awak muda itu je nak. Ko anggota awak lah. Kecil lo pada awak. Bahasa akamangnya tacuian pajak. Tapi Nabi Nuh, Bapak Ibu, ya Masya Allah, ma asbara Nuh, kata ulama, ma asbara Nuh, betapa sabarnya Nabi Nuh. Lah mode itu perangai orang nyona menangis dak orang tu dak. Menangis Nabi Nuh. Mencari orang dia. Inyona menangis. Di mode itu orang inyona menangis betul. Dan nyo ndak bangih ke orang tu dak. Intinya kasihan Nabi Nuh ko curhat ke Allah. Karena yang bisa memberikan manfaat jumudarat itu Allah. Orang tak bisa. Bolehlah ke suami. Suami sampai manalah. Tentu semampunya lo dan seizin Allah lah. Tapi yang sabana-bana hati itu curhat kasih Allah. Dan umatku diajar seperti itu. Sehingga umatku tidak datang ke dukun lah itu. Tidak datang ke orang pintar lah itu. Kasihan yang datang ke Allah. Tidak perlu psikiater lah itu. Datang ke ustaz tu minta fatwa. Kalau mereka lah bolehlah agama ustaz. Itu perlu ke ustaz tanya. Tapi kalau curhat ke Allah salam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana kesyirikan itu terjadi? Ketika manusia meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat mudarat selain Allah. Bahasa dalam agamanya meyakini itu namanya tabaruk. Dalam istilah tauhidnya bertabaruk. Asal katanya baraka, keberkahan. Kalau bahasa awakno mencari barakai. Jatuh kesyirikannya di situ, mencari berkah. Tapi kepada yang tidak diperintahkan. Yang buliah itu kasihan. Pertama, mencari berkah itu adanya hanya pada Nabi. Tapi Nabi lah meninggal. Ada sahabat tu yang menelan darah Nabi, darah bekamnya, telannya. Dia mencari barakah. Tapi kasihan kan Nabi. Tapi tidak ada praktek setelah tu orang meminum darah Umar, darah Abu Bakar. Tidak ada. Nabinya. Setelah Nabi meninggal tidak ada lagi. Kemudian benda-benda yang memiliki keberkahan itu apa? Hajarul Aswad, Rukun Yamani,
air zam-zam. Tiga kolanya. Kok kau mencari barakai? Ayo bawa air zam-zam. Kau ia berkah kau? Iya memang. Berkah ia tu. Sana bagi berkah kau ia tu? Allah. Memang air yang diberkahi. Diminumnya jadi pala pehawih lah pehawih. Niat minumnya jadi makanan kanyang pare. Niatnya kau ubek jadi ubeknya. Itu berkahnya. Lah Allah tempatkan Hajarul Aswad diusap atau dicium. Dicium Hajarul Aswad. Tapi Umar berkata, aku tahu kamu batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tak bisa mengagih apa-apa dah. Cuma nambo mencium kini gua dek nambo mencaliak Nabi mencium. Kan luruh akidah. Tak yakin ka batu tu dah. Rukun Yamani mengusapnya dah. Disuruh mengusap. Selain itu tak ada dah. Nah, jatuhnya kesyirikan itu mencari keberkahan kepada tempat-tempat atau benda-benda yang tak ada perintah Allah di situ. Kalau tempat contohnya apa yang ada perintah? Masjidil Haram. Itu ada keberkahan di situ. Atau 100.000 kali daripada masjid lain ada janjinya. Kemudian Masjid Nabawi 1000 kali dibanding masjid lain. Ada janjinya. Itu tempat tu. Di Arafah, di Muzdalifah ada hadis-hadisnya. Yang bermasalah kok tidak ada hadisnya. Dan itu kadang menjatuhkan orang ke syirik. Syiriknya di mana? Meyakini benda tadi. Itu masalah. Benda apa yang diyakininya? Contoh kalau kau orang kok kiai lah namanya, kok buya lah namanya, kok syekh kan namanya. Anggaplah kini kau cium tangan boleh. Tapi yang tak boleh hadis itu yakinlah. Sudah mencium tangan syekh itu tadi ya. You berkah tarang tak langsung sudah tu. Keyakinan modeko kau yang jatuh ke syirik. Enggaklah mencium tu khilafiyah Qur'annya lah bahasa gini. Wah dah bahas tu lah. Tapi keyakinan di situ tu yang dimasalahkan. Pas mencium tu ada tak keyakinan? Kalau disertai keyakinan tangan syekhku bisa menarangan utak sudah tu, aku nan syirik. Karena manfaatkah mudaratkah terjadi dengan izin Allah. Maka setiap sebut je syekhku. Balik-balah nak mencium. Artinya berkah. Aku nak bayar. Atau siswa ia sama tinggal lah kalau orang minum tak. Itu mentes lah dulu. Kalau di daerah tertentu, ia siswa sak kau berkah. Barabui tu. Apalagi awak ulama kadang lo barabui orang mengajar. Barabui minum mual bercakap lah tu. Satu berkah. Sampai ke tingkat tu yakin. Tu ia jatuh syirik. Tapi kalau keyakinannya mubazir ya ustaz gua ya bela dawa ada. Tu lihat. Tapi kalau keyakinannya minum ayo ustaz gua. Koko sudah gua pasti datang. Murah rasaki sagaro murah dalam hidup. Bismillah. Itu yang balik ke kaji awal, tidak ada yang bisa memberikan manfaat mudarat kecuali kehendak Allah. Bahkan kehendak Allah dia di tempat-tempat yang telah Allah kehendaki. Tak lo bisa ngecek, kok kehendak Allah, kok bila Allah ngecek.
Yang Allah kehendaki itu itulah dua ayatnya atau hadisnya. Kalau masih haram, masih Nabawi itu ada ayat hadisnya. Masjid Quba dulu hadisnya. Barang siapa berwuduk di rumahnya lalu dia pergi ke Masjid Quba lalu salat sunat di sana, maka dia mendapat pahala umrah. Janganlah berkahnya situ. Tapi siapa ngecek? Nabi. Barang siapa yang tawaf, adalah hadisnya. Barang siapa yang meninggal ketika haji, meninggal di Makkah Madinah pas haji, maka dihitung dia haji sampai hari kiamat. Kan berkah dah. Aduh hadisnya. Kini wak membuat siso minum musakko berkah hadisnya. Itu dulu. Wak tak mempermasalahkan. Ada tak dalil yang mendasarinya Allah dan Rasul? Oh, itu kan pernah sahabat ke Nabi. Sahabat ke Nabi. Siapa tu? Nabi. Nah beliau kau tak Nabi dah. Kalau bisa lo ke beliau kau, tentu sahabatlah minum darah atau mencari berkah lo ke siapa? Ke Abu Bakar, ke Umar. Tak. Dulu orang minta hujan ke siapa datang? Kan Nabi, ya Rasulullah, lalamuna panai minta hujan, doalah ke Allah agar hujan turun. Maka Nabi berdoa ke Allah, turun hujan. Tapi setelah Nabi meninggal, tak lo datang sahabat ke kubur Nabi dah. Ya Rasulullah, hari lah tak hujan lo lihat. Tak ke kubur datang dah. Tapi kasih paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib. Kau orang ni dia meminta orang itu kau kasih ka Allah lo nya. Indak lo Abbas kau nyuruh tanam batang pisang kepala banda tu. Indak lo mani itu dah. Tak turun aja, nak turun hujan di kepala banda tu tanam pisang serena. Keyakinan seperti itu kan jatuh syirik. Kalau nak hujan hari tanam batang pisang. Di Sikon tak ada tindak, tapi di kampung-kampung ada tu. Kalau lama tak hujan, tanam batang pisang. Mendoa lo di sini di batang kepala banda tu. Makan basamo lo tu. Asyanan majaduh. Itu. Kalau painya kamu saji atau ke lapangan lalu salat istisqa, itu ada Nabi majan. Tapi kalau menanam batang pisang ke kepala banda maka makan lo sudah tu sinan. Siapa majan? Berarti cara ini jatuh kepada kesyirikan. Karena meyakini dengan batang pisang benda-benda. Saudara Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di CLI yang jatuh kepada kesyirikan itu tanah Karbala. Bawa na batu Karbala tu sekarang tampik sujud. Sujud di atas batu tu. Tahalo berkahna jeno keceknya lo nyong. Tapi Nabi malu tahu ndak ada pernah Nabi nyabut tanah tu. Bala tak lo batu tu baling ke kenyang. Kalau ndak sah salat. Kan karih lo main. Keyakinan seperti itulah jatuh syirik tu. Hati-hati. Kemudian apa lagi? Kajimat-jimat. Ko panang kapalasi. Yakin je benda tu. Aku jatuh hanya ke syirik. Palasi ku kan bahasa setan. Anu gantung orang, gantungan lah kayaknya samean bawang putih ya. Jadi orang aleh. Galang. Banang 7 haragam. Bekoba
berputar-putar lah dalam tu isinya penjahit patah, tapi tak lah boleh dipatahan. Ko panangka setan, paimbau setan. Tu paimbau setan tu. Adi. Ya tak ada digaduhnya lah. Lah sirik aja lah. Targetnya memang sirik. Sajak pakai banang 7 ragam tu, jo penjahit patah tu, nak dos. Lain tak do nangis-nangis saja oleh dah. Ialah selesai kerja setan aja lah. Memang sampai itu lah selesai. Nanti ajar Nabi apa? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setiap ke tangan, sapukan ke badan anak. Itu pagar dirinya. Itu Nabi aja. Baku tak dibuat itu. Abah kok yakin ke benda? Nan Allah ajar, jo Nabi aja tak percaya. Kan bukti iman wak rusak atau lemah. Allah ngecek jo Nabi tak percaya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sapuan ke badan anak. Tak percaya dah. Dah muat percaya juga jo. Banang 7 ragam jo penjahit patah. Tu elok je permintaan beliau tu. Ada minta ayat 7 surau. Ada nak minta apa? Nan tingkat tinggi na kalau kayo mangku hilimu ba. Cari ciri harimau nan tagantuang di kuah no. Basobok jari mau setaka bilo-bilo. Mencarinya sedang tak ciri tak bilo no. Anan tagantuang di kuah. Akan karajo setan di polok-olok di pandi-andian sendiri setan. Layo lo jangan elok. Itu untuk ilmu kebal. Itulah sarai namanya. Basarai. Tak talok ipakuak ni. Ya, anggaplah yo ndak talok dipakuak, tapi sia tu setan. Kalaulah memang ada ilmu ndak talok ipakuak, tentu Nabi ndak luka dalam parang. Asalahnya baca nolo di Nabi doa tahanlah dia. Dia ajar ke sahabat aku tahanlah dia kan. Tak talok ilah dia sahabat aku parang. Buktinya ni enggak sahabat. Berarti ilmu kau dari Allah dan Rasul ke dah. Itu satunya. Ilmu tahanlah dia, ilmu bisa tinju jarak jauh, aku sama-sama. Ilmu bisa menghilang, kau dari setan satunya. Tapi kalau terjadinya tidak disangka-sangka, bolehlah. Karamah namanya. Tapi kalau itu tidak ada. Lah bancang lah kau kedua. Itu tidak ada. Kalau babuwe lo caro tu, tidak masuk. Yang jalan intinya tu kalau babuwe tidak bisa dibuat, tidak. Nyut datang dengan tiba-tiba. Sahabat pernah tidak melewati air sungai yang air gadang, jembatan tak ada, tapi bisa aku dua berjalan datang pernah. Tapi cuba pulang balik sudah tu tak lemah lain. Dan pas itulah nya. Taklah sahabat. Baca doa no dia. Taklah. Doa no cukup tangan. Taklah itu dah. Tak bisa dibuat. Datang nusratullah tu, pertolongan Allah tu tiba-tiba. Diminta yo, minta kasih ke Allah. Tapi datang tak datang, itu Allah nak menentukan. Di sikor seduduk manfaat mudarat. Kau tahu rububiyah? Mudarat manfaat terjadi izin Allah. Jangan yakin ke benda-benda lain. Kecuali fadilah tadi. Keutamaan Masjid Haram, keutamaan Masjid Nabawi, Masjid Quba, keutamaan haji, itulah keutamaan. Keutamaan Lailatul Qadar, itulah. Yang jelas ada.
dalil tentang itu. Kalau tak ada dah, jangan cuba-cuba. Jangan sekali-kali mencuba jatuh kepada kesyirikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir yang juga terjadi di negeri kita ini adalah kuburan. Kakubua orang minta barak kait tabaruk. Nyomaniai mendekatkan diri ke Allah tapi ke kuburan pai. Nan mintakan ke Allah je nyo Ustaz. Iko kasarai. Menjadikan perantara selain Allah konan syirik. Dulu mungkin tak kuburan namanya berhala. Orang Quraisy itu mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala. Kami tak ada menyembah berhala. Ko kajalan dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Jadi datang ke makam para wali kah namanya, makam syekh kah namanya, untuk mendakikan diri ke Allah. Itu kan syirik tu. Syirik gadangnya lah. Dan lebih besar dari itu tu. Menyembelih di kuburan. Meminta bana ke kuburan. Bahkan ada satu daerah bayua orang sakampuang. Tak usah sebut. Tapi Sumatera Barat. Bayua orang sakampuang membali kabau. Setiap bulan, entah bulan Syaban, entah bulan itu, mandabiah di kuburan syekh tu. Tujuannya nak tetap padiku subur ndak dimenci. Nak turun jo berkah di kampuang tu. Tapi kalau sempat ndak mendabiah jawi, ndak mendabiah kabau habis padi dimenci kau sudah tu. Lah sampai ke tingkat tu yakinnya berarti ndak Allah dalam hatinya dah. Lah makam tadi. Akulah syirik besar. Lah meminta kepada kubur. Ziarah kubur tidak dilarang. Silahkan ziarah kubur. Tapi ziarah kubur tujuannya mainge-inge awak ka mati. Bukan mainge-inge beliau nalah mati. Salah. Ziarah kubur tu baru mendatangkan manfaat. Mangana-ngana awak ka mati. Tiba di kubur tu dek kok ambo lah di dalam kini ya. Alah nak kata jadi kambo ya. Tu baru datang manfaat kawak ziarah kubur. Tapi kalau mengana-ngana beliau, tak ada manfaat tu ada. Titik mata, yo kena aja beliau. Tak ada manfaat awak. Tapi kalau awak mengana awak di dalam gini kok. Tu baru ada rasa ke dalam hati. Itu nak beliahnya. Tapi kalau sampai menjadikan perantara lo kubur kau dan sampai lo meminta, kau bayolah. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Cari buka ayatnya. Fatir ayat 4 balik. Nak tambah padik lah. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 14 halaman 436. Kita cari lihat satu baris di atasnya, di ayat 3 balik, baris terakhir saja. Walladzina tad'una min dunihi. Walladzina tad'una min dunihi. Baris terakhirnya ayat 3 balik. Dan orang-orang yang menyembah, menyeru, meminta min dunihi, selain daripada Allah, ma yamlikuna, tidak bisa memberikan apa-apa, tidak ada kuasa apa-apanya dah. Min qitmir, walaupun setebal kulit ari.
Setaba kuli ari berapa banyak? Kalau dawak ndak cik kuku nanti. Orang dan benda-benda nan wak minta selain Allah. Kok jimai kan, kok cincin kan, kok galang lah namanya, kok al lah namanya, benda-benda, kok kuburan lah. Ndak akan bisa memberikan apa-apa walaupun sejuang jari secik kuku nak dapat. Ndak akan bisa manga-manga. Jadi kecek lu bermanfaat ndak. In tad'uhum, dia empek baliknya. Dan jika kamu menyeru mereka, memanggil mereka, minta tolong pada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar seruanmu. Keterangan ke orang kubur tu do. Mereka rakyat lah terangah ke dinyo do. Walau sami'u, kalaupun tadanga, mastajabu lakum, ndak bisa gainyo memperkenankan. Minta barakai ke kini, minta anak kan, minta agar hasil tahun kini berlimpah lah namanya. Ndak bisa ke orang kubur tu memberikan apa-apa. Dan ingat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Tegas Allah kata. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Siapa yang mengingkari? Tak Allah dah. Orang dalam kubur tu. Karajo kalian salamu ko, meminta-minta ke kami, menyembah ke kami, minta barakat kami. Kami tidak setuju jo karajo kalian tu dah. Syirik inyo nan ngecek sa. Tengah ngos lah. Dan beliau nan tak setuju mah. Kau alah. Nah beliau dalam kubur tu nan mengingkari syirik yaumul qiyamat bisyirkikum, kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa memberikan berita besar seperti itu selain daripada Allah yang Maha teliti. Mungkin itu Bapak Ibu, boleh kali tanya loh. Nanti wewe kok lain. Tapi itu garis besar baru ya. Garis besarnya. Jangan sampai tak kacaan model itu. Karena akan jatuh kepada kesyirikan. Walaupun di Ka'bah sekalipun, walaupun di makam Nabi sekalipun, orang buka peci. Kekuasaan kopiah kok. Ke dinding Ka'bah. Ke dinding. Tak ada gaya Nabi majan itu dok. Barakai. Ada nama guntiang kain Ka'bah ke bawa pulang. Datang kok kan. Kain Ka'bah tu miliaran ragonya tu, maha. Guntiang dah. Maliang mana. Maha tu. Kajo tu. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita dan Allah lindungi kita dari kesyirikan, dan Allah tetap istiqamahkan kita dalam akidah yang benar. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.